Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah para Bapak ikhwah sekalian, kita di pagi hari ini dengan izin Allah bisa kembali berjumpa ya dalam pembelajaran bahasa Arab dasar dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1 di pertemuan yang kedua. Di pertemuan pertama sebelumnya kita sudah membahas pelajaran pertama ya, yaitu berkenaan dengan kata tunjuk dekat ya, hadza ya, untuk mudzakkar ya, yaitu dengan menunjuk ya, misalnya hadza masjidun, hadza baitun gitu kan. Kemudian juga dengan pertanyaan ya, ma hadza ya, apa ini, hadza kitabun, ini buku ya kan. Kemudian juga dengan pertanyaan apakah ya, ahadza baitun ya. Nah, kalau pertanyaan a ya, apakah, itu jawabannya dua kemungkinannya, bisa na'am bisa la ya. Jadi na'am hadza baitun misalnya, atau la hadza masjidun begitu. Nah, coba ini saya tanya dulu kosakatanya, barangkali sudah lupa ini. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Coba jangan lihat. Ya, kunci apa? Tahun ya. Ranjang. Sarirun. Meja. Maktabun ya. Pintu babun. Bintang najmun. Kemeja bukan kemeja, komisun. Ya, dokter tabibun ya. Anak laki-laki waladun. Murid laki-laki murid. Atas. Murid laki-laki pelajar. Talibun. Laki-laki dewasa rajulun. Pedagang tajirun. Ya, anjing kalau emot wae temannya. Kucing hitun. Keledai himarun. Kalau kuda baru hisonun. Unta jamalun ya. Ayam jago dikun. Unta. Kecuali kalau emaknya panjang, jamalun. Saya tambah keindahan gitu. Ya, kan ada Jamaluddin kan. Jamaluddin teh keindahan agama. Biasanya pakai alif. Tapi kadang-kadang kan dibacanya pendek kan, Jamaluddin, harusnya Jamaluddin. Panjang emaknya. Jadi bukan unta agama. Ya, guru mudarisun. Ya, sapu tangan mindilun. Ya, nanti yang belum ikut yang pertama nanti di ini ya. Nanti ada rekamannya, bisa disimak videonya ya. Gampil lah insyaallah. Cepat barangkali. Bisa bahasa Sunda, Rapa atau enggak? Asli mana?
Oh, Jakarta. Nggak bisa bahasa Sunda. Ya. Nah, baik, sekarang masuk di pelajaran yang kedua ya, ad-darsus tsani. Halaman 12. Sama halamannya enggak? Sama ya. Nah, sekarang judulnya dzalika itu. Nah, itu ya berarti kata tunjuk jauh. Kalau sebelumnya kan kata tunjuk dekat hadza. Kalau jauh zalika. Ya. Itu. Nah, cuman ini masih kategorinya mudzakkar gitu untuk laki-laki. Karena nanti untuk muannas perempuan beda lagi. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita gunakan pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya mahadza apa ini, ya berarti sekarang madzalika ya apa itu berarti kan? Waalaikumsalam. Kata-katanya masih sama dengan yang sebelumnya, ya belum nambah ini. Walaupun nanti ada yang baru ada gitu ya, sedikit-sedikit nambah yang baru lalu kita gunakan. Ya. Nah, coba diikuti. Situ ada gambarnya ya, bisa dilihat arti, berarti kita jadi tahu artinya ya dengan ada gambarnya itu. Ya, diikuti bareng-bareng. Madzalika. Dzalika najmun. Ya, hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. La dzalika kittun. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Nah, itu yang pertanyaan benda ya, ma atau yang tidak berakal. Jadi kalau bertanya yang tidak berakal menggunakan apa? Ma ya. Nah, kalau yang berakal manusia menggunakan man, siapa? Kita baca dulu ya. Man hadza wa man dzalika. Halaman berikutnya bareng-bareng. Man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ya, oke, kita bahas ya. Ma dzalika, ya apa itu? Dzalika najmun. Itu adalah apa? Najmun? Bintang. Ya, yang awal lagi ya, dari yang awal. Hadza masjidun, ini masjid, wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hadza hisanun, apa artinya? Ini kuda, ya. Wa dzalika himarun, dan keledai, ya. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, tidak, ya, atau bukan. Dzalika kittun, itu kucing. Ma dzalika, apa itu? Ya, dzalika sarirun, itu ranjang. Man hadza, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Hadza mudarrisun, ini, ya, ini guru. Wa dzalika imamun, dan itu adalah imam. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun,
adalah batu ya, hajarun batu ya. Nah, hajar aswad ya, hajar aswad itu batu hitam. Ada sukarun, ini adalah gula. Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Nah, sama, ini mirip. Ya kan? Wadali kalabanun, dan itu susu. Ya. Baik, coba dibaca lagi bareng-bareng dari awal sambil diingat ya apa kosakatanya. Ya, enggak usah. 1, 2, 3. Dzalika najmun, hada masjidun, wa dzalika baitun, hada hisanun, wa dzalika himarun, dzalika kalbun, la dzalika kitun, ma dzalika sarirun, man hada wa man dzalika ada mujarrisun wa dzalika imamun, ma dzalika hajar, ada sukarun wa dzalika labanun. Ya, sekarang coba sendiri-sendiri ya. Satu apa namanya? Satu kalimat ya, dimulai dari Kang Andri, silakan. Halaman 12. Enggak ya, yang pelajaran kedua ya, madalika. Halaman 12 ada. Yang atas ada. Enggak, yang madalika. Madalika dalika hajar. Enggak, yang sebelumnya, halaman sebelum atas. Yang pertama. Madalika dalika Najmun ya. Artinya apa? Artinya sama artinya apa? Apakah itu bintang? Ya, terus berikutnya Pak Asep. Hada masjidun wa dzalika baitun. Artinya ini masjid, wa dzalika dan itu rumah. Ya, terus. Hada hisonun wa dzalika himarun. Hada hisonun, ini kuda, wa dzalika himarun, dan itu keledai. Ya. Dzalika kalbun, apakah itu anjing? La, tidak. Dzalika kitun, itu adalah kucing. Nah, dzalika apakah itu? Dzalika sarirun, itu ranjang. Ya. Balik lagi Kang Andri. Man hada wa man dzalika. Hada mudaris, dzalika imam. Siapakah dia? Siapa ini? Siapa ini dan siapakah itu? Ini daris, ini guru. Dzalika imam, dan itu imam. Dzalika siapakah itu? Apa itu? Dzalika hajarun, itu batu. Ya. Hada sukarun wa dzalika laban. Hada sukarun, ini gula, wa dzalika labanun, dan itu susu. Ya, ya. Sekarang kita coba ya, jangan lihat. Saya tulis terjemahnya aja ya di sini. Sini bintang. Mana tadi itu, Pak? Masjid. Keledai, kedelai. Kuda ya, kucing. Ranjang.
guru, imam, batu, gula, susu. Ya. Coba jangan lihat ya, jangan lihat buku. Madalika dalika najmun. Ya. Madalika baitun. Madalika ya. Kemudian nanti ada pertanyaan pakai A ya. Adzalika himarun? Nah, betul. Adzalika himarun keledai? Himarun. Adzalika hisonun? Hisonun. Ya. Adzalika kalbun? Ya. Adzalika kitabun? Ya, dalika sarirun. Ya. Ulang lagi. Ma hadza wa ma dalika? Dalika hisonun wa dalika Enggak, ma hadza enggak, ma hadza wa ma dalika. Berarti hadza himarun harus sesuai. Iya. Wadah ini wadah itu. Ma dalika wa ma hadza? dalika labanun wa dalika Wa hadza, wa hadza sukarun. Ya. Man dalika? dalika mudarisun. Ya, dalika mudarisun. Man dalika? Dalika Imamun. Ya. Ma dalika? dalika hajarun. Ya. Nanti sebetulnya bisa diterapkan pada kata-kata yang lain ya. Misalnya yang udah nih, yang udah pedagang. Berarti ya man dalika? Dalika Tajirun. Ya, anak laki-laki man dalika? dalika Waladun. Waladun ya. Murid laki-laki man dalika? dalika rajul. Murid laki-laki talibun. Ya, dokter laki-laki man dalika? Dalika Tabibun. Laki-laki dewasa man dalika? dalika Rajulun. Ya. Ya, jadi yang udah lewat itu harus terus kita ulang ya supaya diingat terus. Nah, sekarang coba praktek seperti biasa. Nanya ya. Menggunakan dalika, pertanyaan dalika. Silakan Kang Andi ke. Ya. Bertanya. Mau bertanya yang benda atau yang orang, silakan. dalika kolam. Oh, kami langsung pada itu. Ma hada waman dari. Ya. Ada kitabun wa dalika wa hada. Wa hada dalika mudarisun. Terus, Pak. Ada qalamun Dalika, menjalika. apa dalika? Buat dua misalnya hadza dengan dalika boleh. Dalika bagus. Nah, dalika bagus.
hadza Dalika, nama dalika, Pak. dzalika. Wipir, Pak. Mau menggunakan ma atau a ya? Kalau ma berarti kan apa? Kalau a apakah? Ma hadza. Hadza qalam. Kalau yang dalikanya apa? Yang jauh, dalika itu yang jauh, Pak. Oh, Ya. ya. Kira-kira apa nih? Yang ditanyanya. Dzalika. Pakai ma dalika. Dzalika. Dzalika Yang Apa? Meja? ya bisa. Jawabannya apa? dzalika mutawalli. Ya. Silakan nanya ke itu. Ini. Apa pertanyaannya? Bebas. Ma hadza Dalika. ma dzalika. Dari ke kita. Benar kita pun. Ya. Ya. Oke, coba ya. Barangkali ada kosakata yang lain ya bisa kita gunakan yang sudah hafal. Nah, bisa aja ketika yang bertanyanya itu dekat ya, tapi yang ngejawabnya kan jauh. Ya, jadi misalnya mahadza, tapi yang jawabnya kan jauh. Berarti dia jawabnya zalika. Gitu. Zalika kitabun misalnya. Ya kan? Nah, coba. Baju apa baju? Kemeja ya, komisun. Atau bisa juga sebenarnya saubun bisa ya. Ya, mahadza Dzalika komisun. komisun. Ya. Boleh. Penggunaannya apa tuh? Penggunaan komisi sama sholat itu gimana bedanya? Sama aja sih. Kalau saubun lebih umum. Di baju apa aja. Kalau komisun itu yang resmi lah, gamis gitu. Kemeja. Kemeja juga bisa komisun artinya. Artinya bukan kaos gitu. Kaos lebih masuk saubun. Iya, saubun umum jadi baju. Baju itu kan bisa apa aja. Ya, lebih umum lah. Ya. Begitu. Nah, kita coba yang lain ya, itu madalika lampu. Dzalika lampu. Belum tahu lampu? Belum ya. Misbahun. 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 Sangat anu misbahun teh naonnya? Misbahun lampu ya. Apalagi misalnya. Atau mau nanya yang lain misalnya kosakata yang lain yang tahu. Ya. Madzalika. Dzalika babun. Dzalika babun. Ya. Ya, insyaallah bisa ya. Insyaallah mau hilap deui. Banyak praktek. Iya. Banyak praktek tuh ya. Coba atau praktek deh sekali deh. Yang lain. Ya, mangga uyahan deui teh Kang Andi. Pertanyaannya apa namanya menggunakan ma dan a ya. Dua berarti. Pertanyaannya dua. Silakan. Lah. Hadalika. Tapi kalau jari ya jauh. Niftahu. Ya. Terus sekali deh dua. Jawabannya ada. Yang kan menggunakan ma dan a. Oh. Mana ada? Oh, ada kantong. Hakibah. Nah, kalau hakibah nanti mu'anas karena ada tamar buto. Oh iya. Jadi kalau yang ada tamar buto nanti beda, Pak. Jadi bukan pakai hada dalika. Mu'anas. Ya ada lagi hadihi sama tilka beda nanti. Mana ada? Dzalika apa? Maktabun. Ya. Allah. Masyaallah. Silakan, Pak. Pak Asep, ayo. Oh iya. Makasih. Iya.
Pertanyaannya dua, ma dan a. Ada ya, ada. Ya. Ada kitabun, La. La. ada. Jalika, Dalika ada. jalika ya, jalika La. jauh. Dalika HP. Nah, tapi jawalun, jawalun. Ya nanti bisa untuk nambah kosakata ya, misalnya ingin tahu kosakata itu bisa aja nambah gitu ya, jawalun. Sekali lagi. Jawal. Ada kitabun, La. Ada jawal. Jalika, pakai jalika Jawal. karena jauh kan. lagi. Sekarang ma pakai ma, Pak. Kitabun, La. Dalika jawal. Nah, pakai ma. ma. Tadi kan pakai a. Ada. Ada. Nusanes atau kosakata dan nusanes. Pada saya mentera. Oh, sebenarnya. Sekali lagi. Dalika. Dalika babun. Lagi. Dalika kitabun. La. Dalika babun. Ya, gitu. saya. Jelas, bagus. Jawalun ya. Tanya. Jawalun. Menggunakan ma ya. Ya, ma dan a minimal dua. Badai langkung mah enggak. Jawalun, tulis jawalun. Oh iya. Ma hada. Zalika kolam. Ya. Ma hada. Zalika kitabun. Bahasa A pakai a. Tadi kan pertanyaan ma. Tanya. Sekarang pertanyaan a apakah? Hada jawalun. Hada jawalun. La. Zalika kitabun. Hada tabibun. La. Ada walan. Talika. Zalika walan. Mun dua terus. Mangga apa kesit? Silakan. Ma hadza Dzalika jawalun. Jawalun ya. hadza A pakai apa, Pak? Pertanyaannya A atau ma? ada. Nah, kalau pakai A dia disebutkan barangnya. Oh iya. Iya kan? Kalau pakai ma jangan disebutkan gitu. Ada kolam. Ada kitabun. Dalika. Dzalika kitabun. Ya, gitu. Ya, silakan. Rafa nanya ke berikutnya, Kak Andri. Ya terserah, kalau bagi antum dekat berarti ada, kalau jauh dalika. Gitu. Cuman pertanyaannya dua minimal ya. Pakai ma dan a. Kalau pakai ma berarti barangnya jangan disebutkan bendanya. Yang nanyanya ya, ma dalika, jangan ma dalika kolamun kan nggak boleh. Kan dia nanya apa itu. Nah, kalau pakai a barangnya disebutkan. Adalika kolamun. Jadi apakah ini itu pulpen? Naam dalika kolamun. Tapi kalau ma jangan disebutkan. Ya kan? Jangan ketukar ini ya. Jangan ketukar dalam penggunaannya. Silakan. Rafa tanya ke Andri. Yang mana? Yang ditunjuknya yang mana? Hah? Papan tulis. Papan tulis tahu ini apa? FD saburatun. Cuman dia muannas ya. Nanti yang muannas ini kalau muannas berarti bukan dalika, tilka pakainya. Nanti ada di pelajaran berikutnya. Ya. Ya, nanya lagi ya, satu kali lagi. Pakai ma atau pakai a tadi ya, variasi. Dzalika kitabun. Nah, Zalika kitabun. Ya, benar. Sebetulnya itu bukan kitabun. Karena bukan kita, iya kitabun itu kan buku bacaan.
Kalau kertas, ya. Kalau buku tulis itu kurrosatun. Jadi beda. Jadi buku itu maksudnya buku bacaan. Ya, kalau buku tulis bisa kurrosatun atau daftarun bisa. Penggunaannya beda ya. Karena kan kitab itu kan maktub ya. Maktub itu artinya yang ditulis, ada tulisannya gitu. Dari buku tulis makan kosong gitu. Kecuali kalau sudah diisi tulisan jadi kitab biasa ya. Nah, coba ya sekali lagi. Tapi nggak usah nanya, nyebutin barang. Nyebutin barang. 3 coba ya, 3 barang. Kalau yang dekat berarti hada, kalau yang jauh berarti dzalika. Ya, misalnya hadza qalamun, wa hadza kitabun, wa dzalika misbahun. Ya. Ya, 3 kata. Silakan, Kak Andri. Enggak, bukan bertanya, nyebutin sendiri. Ada daftar. Nah, daftarun terus. Ada Nah, kalau jauh pakai apa? dzalika babu. Terus satu lagi. Dzalika misbahun. Ya, silakan. Dzalika sof. Sof itu atap. Sakfun. Sakfun, atap sakfun. Sakfun, atap. Ya, nanti kalau mau nambah, ingin tahu itu bagus. Misalnya, biasanya kalau orang ingin tahu dia bahasa Arabnya, dikasih tahu, insya Allah dia ingat gitu. Karena dia ingin tahu gitu. Jadi kalau ingin tahu bahasa Arabnya apa, tinggal ditanya aja. Nanti supaya diingat kan. Kalau ingin Nambah kosakata. kalau Ingin tahu. Uridu an a'rif gitu ya. Uridu an a'rif. Silakan Pak Asep, sebutkan 3 kata tadi. Kalau dekat hadza, kalau jauh dzalika. Jawalun. Wa dzalika misbahun. Wa dzalika tilka saburatun. Iya, saburatun. Manas ya, bagus. Silakan, bagus. Ada qalam, ada kitabun, wa dzalika sahbun. Ya, makasih. Dzalika babun. Ya, walaupun yang nggak kelihatan juga nggak apa-apa. Misalnya sana di langit kan ada bintang, jadi nggak harus. Dzalika nasbun. Hadza kitabun. Ya, silakan. Rafa. Ada kitabun. Misbahun. Terus apa lagi? Pakai baju. Ada komisun. Ya. Ya, bagus. Baik ya. Nah, sekarang berikutnya ya, tamrin, latihan. Iqra waktu baca dan tulis. Silakan diharokatin dulu ya masing-masing. Diharokatin dulu. Ya, jadi kalau sudah tak ingat ya, jadi sudah tahu kosakatanya, walaupun tidak ada harokatnya, nah kita bisa membaca. Ya. Pembacaannya seperti itu. Iya. Itu yang bisa kita dengar. Silakan diharokatin dulu, disakalin. Nah, kalau ada tasdid, ditulis tasdidnya, harus pakai tasdid. Seperti sukarun, sukarun kan pakai tasdid. Ada Pak latihannya halaman 13 di bawah. Oh itu saya siap.
Pak Asep ya tes desian sih kan? atas udah Nah. di kawasan di Sakalan Sakalan Jabrigan Jabrigan ada Sukarun Wadalika Lamanun. Kanun. Ya sudah, Bang. Maka dibaca ya. Nah, ada nomor 1 dengan terjemahnya. Ada sukarun. Sukarun pakai tasdid ya. Sukarun. Ada sukarun. Hmm. Ada sukarun. Wadalika lamanun. Manda Artinya. Ini gula. Wadalika dan itu susu. Pak Asep, nomor 2. mandalik dalika imamun. Mandalik siapakah itu? Dalika imamun, itu imam. Ya. Silakan. Nomor 3, Pak Kesit. Nomor 3 yang bawah yang kanan. Yang 1 3, nomor 3. Al-Kursi enggak? Yang halaman 13 yang di bawah, yang latihan tadi. Oh, ini. Iya, yang tadi disakalin. Iya. Nomor 3. Adzalika kitun la dzalika kalbun. Artinya Apakah itu kucing? Bukan. Itu adalah anjing. ya. Silakan, Rafa nomor 4. Man dzalika dzalika Dalika atau hada? menurut ma hadza hadza hajarun. Apakah ini hadza hajarun ini Pak? Ya, bagus. Ya, al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Jadi al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Baru ya. Jadidah itu baru. Jadidun. Ya, kalau mudakarnya jadidun, kalau muannasnya jadidatun. Nah, jadi di pelajaran kedua ini ada kosakata baru yang belum dibahas di pelajaran sebelumnya. Yaitu apa? Imamun, imam. Hajarun, atau sukarun. Labanun. Ya, kita tambah 1 halaman aja ya. Karena pelajaran kedua udah beres, cuma 2 halaman sedikit. 1 pelajarannya sedikit. Ya, darsus salis ya, nanti di yang pelajaran 3 justru panjang. Jadi nggak ini nggak seimbang ya. Darsus salis pelajaran ketiga. Nah, kalau pelajaran ketiga ini ciri isim yaitu ada tanwin dan alif lam ya, atau alif lam.
Isim itu kan kata benda ya. Isim kata benda. Ya, cirinya ya. Jadi dalam bahasa itu kan sebetulnya cuma ada 3. Kata itu dibagi 3 ya. Isim, fiil, huruf. Ya, isim itu kata benda ya mudahnya. Fiil kata kerja. Huruf kata bantu. Ya. Nah, untuk isim ini ada cirinya. Cirinya tanwin. Ya, tanwin apa? Tanwin itu kan bisa doma ya, tanwin doma. An in un lah ya. An in un, tanwin. Ya, atau alif lam, Ya, jadi kalau kata itu ada tanwin, ada alif lam berarti dia isim. Berarti yang tadi sudah kita pelajari ya, baitun kan ada tanwinnya. Kitabun ada tanwinnya, tanwin doma. Ya. Nah, tetapi isim itu bisa tanwin, bisa juga alif lam. Cuman tidak boleh dua-duanya, harus salah satu. Jadi kalau pakai tanwin, jangan pakai alif lam. Begitu, nggak boleh. Al-baitun nggak boleh. Ya, jadi kalau ada alif lam, tanwinnya nggak ada, tinggal harokatnya satu. Al-baitu gitu, doma. Jadi tidak pakai tanwin, doma aja. Ya, di sini contohnya ya halaman 14. Ya, jadi berubah ya dari tanwin dirubah jadi alif lam. Baitun menjadi al-baitu. Ya, ada. Itu. Qalamun menjadi al-qalamu. Ya, kitabun menjadi al-kitabu. Jamalun menjadi al-jamalu. Ya, jamalun apa? Masih ingat? Unta, ya. Begitu, Pak. Ya, jadi ini adalah alif lam. Nah, kemudian di sini ada contoh-contoh kalimat. Nah, ini ada kosakata baru ya, yang menunjukkan sifatnya. Coba diikuti. Al-qalamu maksurun. Nah, maksurun itu apa? Pecah atau patah. Ya. Pecah atau patah. Jadi pulpen, ya, pulpen patah gitu kan. Ya, nah terkadang ketika menggunakan alif lam itu ini sudah mengandung makna hadza, gitu, nggak disebutkan hadza juga di sini udah mengandung makna ini, jadi pulpen ini patah. Jadi walaupun nggak disebut hadzanya gitu, ketika menggunakan alif lam, ya, jadi ketika menggunakan alif lam, ya, tanpa disebut hadanya itu sudah mengandung makna ini. Karena alif lam ini menunjukkan sudah tahu yang mana pulpen. Jadi ketika disebut al-qalamu pulpen, maksudnya pulpen yang mana udah tahu. Ya, sehingga bisa juga diartikan pulpen ini gitu. Pulpen ini patah walaupun tidak disebut hadanya. Ya, mau disebut juga boleh. Hadal qalamu maksurun boleh. Ya, dzalikal qalamu maksurun boleh. Ya. Itu. Tapi walaupun tidak disebut hadza atau zalika, al-qalamu itu sudah menunjukkan sudah diketahui pulpennya. Ya, jadi sebutnya ma'rifah ya, sudah diketahui. Pulpen ini maksurun patah. Kemudian al-babu, tadi kan babun, jadi al-babu. Coba diikuti. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Nah, maftuhun apa artinya? Terbuka. Pintu ini terbuka. Ya, terbuka. Ya, mau ditambah hadza bisa ya. Hadzal babu maftuhun atau dzalikal babu maftuhun. Berarti alif lamnya hilang.
Enggak, bisa tetap ada. Ada oh ada. Bisa, Pak. Bisa ada ya, hadal babu, pintu ini. Ya, walaupun tanpa hadza tadzalika, tapi dengan alif lam itu sudah diketahui. Ya. Pintu ini terbuka. Kecuali kalau ingin mengatakan tadi ini pintu, berarti hadza babun. Nah, kalau itu pakai tanwin. Ada babun. Kalau ini ada babun maktubun. Boleh. Ada babun. Boleh juga, Pak, boleh. Ya sebenarnya boleh, ya. Boleh misalnya hadza babun. Hadza babun maftuhun, boleh. Atau hadzal babu maftuhun, boleh. Sebenarnya boleh, Pak. Antara alif lam atau tanwin itu pilihan. Ya. Kemudian berikutnya diikuti ya al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Ya, apa al-waladu jalisun? Anak laki-laki ya sedang duduk. Jalisun sedang duduk. Ya, anak laki-laki ya sedang duduk. Berikutnya wal mudarrisu waqifun. Wal mudarisu waqifun. Ya, apa wal mudarrisu? Dan guru waqifun berdiri. Waqifun berdiri. Ya. Ya, berikutnya ini contoh-contoh kalimatnya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya, bareng-bareng. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Qadim. Nah, ini berlawanan ya. Al-kitabu jadidun apa artinya? Buku baru. Wal qalamu dan pulpen qadimun. Nah, lawan dari baru, lama. Ini berlawanan. Sifat yang berlawanan. Nomor 2 ya, bareng-bareng. Al-himaru shogirun wal hisanu kabirun. Al-himaru shogirun wal hisanu kabirun. Nah, apa al-himaru? Kecil. Al-himaru keledai shogirun kecil, wal hisanu kabirun dan kuda besar. Lawannya ya, sifat berlawanan. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Ya, apa artinya? Kursi. Itu patah ya atau pecah. Kalau rusak bisa juga. Enggak. Beda, kalau rusak beda. Fasidun rusak. Bahasa apa? Rusak itu. Fasidun. Fasidun. Fasidun dal ya. Rusak. Kalau rusak kan umum ya. Kemudian al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Ya, apa tadi? Al-mindilu apa? Masih ingat? Sapu tangan, wasihun kotor. Kotor. Wasihun kotor. Sihun sih. Wasihun. Pak. Wasihun. Ho pakai ho. Oh ya. Ya. Kemudian al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Apa al-ma'u? Air. Air. Baridun dingin. Bari. Dingin. Saya bari. Barid. Barid. Iya, baridun yang dingin. Barid. Nanti lawannya ada di bawah nanti. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Apa al-qamaru? Bulan. Bulan itu jamilun indah. Jamal. Nah, kalau tadi kan jamalun unta ya, kalau jamilun indah. Jamilun.
Al baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Nah, apa artinya? Al baitu qaribun dekat dan masjid jauh. Nah, ini lawan katanya, jadi harus ingat ya. Qaribun ba'idun. Al hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajar saqilun wal waraqu khafifun. Al hajaru apa? Batu itu thaqilun berat. Wal waraqu daun ya, dan daun itu ringan. Ya. Al-labanu harun. Apa tadi? Al-labanu susu itu harun panas. Nah, ini lawan dari apa tadi? Baridun. Baridun dingin ya, harun panas. Nah, kalau itu baron beda lagi. Baron itu artinya embun. Salju kan es ya, baron embun. Kenapa disebut baron ya? Karena dingin juga kan. Embun kan dingin. Gitu. Bandrek panas. Bandrek. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Ya, apa tadi? Al-qamis nazifun bersih. Nazifun bersih. Tadi apa lawannya? Wasihun, kotor. Wasihun. Wasihun. Nah, ini harus sering diulang nih ya, biar hafal. Sering diulang-ulang. Nanti kita terus gunakan lagi ya. Nah, coba nih. Ya, air itu dingin. Al-ma'u baridun. Nah, itu ba-nya harus panjang. Bukan ro-nya. Karena nanti kalau ro-nya yang panjang, itu nanti beda artinya. Kalau baridun artinya pos. Baridun. Iya. Tapi sama tulisannya. Enggak, beda. Kalau yang dingin kan baridun panjang. Kalau pos baridun. Ba-nya pendek, ro-nya panjang, kasro. Posan sih. Pos ini apa, kantor pos gitu. Kantor pos. Ya, makanya maktabul barid kan gitu. Itu kantor pos. Maktabul barid. Kantor yang dingin. Kantor yang dingin. Barid. Baridun teh kantor pos atau pos unggul? Pos unggul. Hari pos naon? Ya barid. Barid teh pos. Pos roda, pos roda. Barid. Pos unggul namanya. Baridun. Nukto biasanya disebutnya nukto. Nukto. Sederhananya punya kalau panjang. Jadi beda panjang, beda arti. Kadek. Sebaya. Pos. Ya, jadi kalau dingin baridun. Kalau barid itu pos. Ya, kantor pos, maktabul barid. Kalau panas, Nah, maksudnya baridul elektroni. Baridul elektroni itu email. Jadi barid itu kayak surat lah gitu. Surat, barid itu surat. Baridul elektroni. Email artinya. Al-ma'u harun. Ya. Kemudian bulan itu indah. Al-qamaru Jamilun. Kursi itu patah. Maksurun. Pintu itu terbuka. Al-babu mabtuhun. Mabtun. Keledai kecil dan kuda besar.
wal insanu kabirun. Rumah dekat dan masjid jauh. Al-baitu qaribun wal masjidu Baidun. Susu itu panas. Harun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Sakilun wal waraku khafifun. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Wal qalamu qadimun. Sapu tangan itu kotor. Ya, itu. Coba jangan lihat, Pak. Tutup. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Susu itu panas. Ini kayak anak SD. Air itu dingin. Al-ma'u baridun. Ya. Batu itu berat. Al-hajaru Sakil. sakilun. Dan daun itu ringan. Al-waraku Khafifun. khafifun. Iya. Rumah dekat dan masjid jauh. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Sapu tangan itu kotor. Al-mindilu wasi'un. Keledai itu kecil. Al-himaru sagirun. Gitu. Kuda itu besar. Al-hisanu sabirun. Kabirun. Kursi itu patah. Al-kursiyu Maksur. Kemeja itu bersih. Nazifun. Pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dulu ya insyaallah untuk sekarang tinggal nanti. Ya boleh, silakan kalau ada yang bertanya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Kan kalau sana teh miftahun yang dari miftah. Oh iya, miftahun kunci. Jadi beda, Pak. Jadi ada miftahun kunci. Maftuhun terbuka gitu. Walaupun sebetulnya berdekatan, Pak. Itu kan akar katanya sama. Jadi sebetulnya ada akar kata yang sama, nanti akan ketemu maknanya. Ada korelasi gitu, ada hubungan. Kan dari kata fataha, Pak. Fataha artinya membuka. Jadi miftah, kenapa disebut kunci disebut? Karena alat membuka. Nah, itu ilmu sorof, Pak. Ya, maftuhun terbuka gitu. Iya. Terus iya bisa jadi jali awaladu jalisu. Iya, jalisun. Duduk jalasa. Kenapa ini jadi jalisu? Jalisun, nah itu tadi ilmu tasrif, Pak, tadi perubahannya. Jalisun itu isim fa'ilnya yang duduk sebetulnya artinya. Isim fa'il pelaku yang duduk. Orang itu duduk. Ya. Awaladu jalisu. Tapi kalau di Jalisun. yang duduk saja bisa kan? Bisa. Jadi tidak perlu misalnya orang itu duduk gitu. Iya. Ini kan walado berarti anak laki-laki itu duduk. Sudah cukup. Walaupun nggak disebut yang duduk, secara asal kan menunjukkan pelakunya yang duduk. Tapi ketika disebutkan pelakunya ya duduk aja udah nggak apa-apa kan. Anak laki-laki itu duduk, walaupun nggak disebut yang juga kan nggak apa-apa. Tapi secara prinsipnya dia menunjukkan pelaku. Kalau jalasa telah duduk, menunjukkan waktu lampau. Jadi nanti beda bentuk itu ada perbedaan. Kalau jalasa berarti telah duduk. Beda sedikit, makna dasarnya sama, duduk.
Cuman kalau jalasa telah duduk. Jalisun yang duduk gitu. Itu pakai tasrif itu tadi. Tasrif. Beda jawabannya apa itu harokatnya. Harokatnya beda, terus juga hurufnya juga ada tambahan, Pak. Misalnya yajlisu pakai ya. Ya, ini sedang atau akan duduk. Jadi beda tambahan maknanya. Kalau arti duduknya sama. Yajlisu itu nanti dia lihat juga kalimat selanjutnya tadi. Kalau kita mau mengartikan gitu. Ya. Jadi dilihat konteks jumlahnya itu. Ya, betul. Oke. Tapi dia maknanya itu bisa sedang, bisa akan. Nanti tinggal Iya, jumlahnya. jadi sedang duduk atau akan duduk gitu. Jadi ada tambahan mana, Pak? Jadi ada perubahan ya bentuk, baik itu harokat berbeda atau ada tambahan huruf lain, tapi asalkan huruf dasarnya sama, itu jalasa tadi, ya kan? Itu ada tambahan makna yang lain, menunjukkan waktu lampau, menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, menunjukkan pelaku tadi, atau menunjukkan objek, misalnya majlusun yang diduduki, menunjukkan objek yang diduduki. Itu tasrif nanti itu, Pak, ininya ilmunya ya. Ya seperti ini kan kayak apa tadi, maksurun kan yang pecah, itu kan dari kata kasaro gitu, kata asalnya itu ya, dari kasaro itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.